Selamat datang kembali di Confucius ID. Sekarang saya akan melanjutkan manhwa kesukaan kalian, SSS Suicide Hunter. Setelah beberapa lama, Heavenly Demon dan aku bisa kembali ke party. Kami berdua diam. Saat kami berdua melalui terowongan gua, Heavenly Demon hanya mengatakan satu hal. Di depan sangat gelap, jadi hati-hati kemana kamu melangkah. Aku menjawab, baiklah. Dengan itu, percakapan kami berakhir. Saat aku mengintip wajahnya, sepertinya dia tenggelam dalam ketakutan. Apa yang sedang dipikirkan Heavenly Demon? Tidak, apa yang Master pikirkan? Jendela karakter. Ada pepatah mengatakan bahwa seorang murid tidak boleh menginjak bayangan masternya, tapi sulit untuk menahan keingintahuanku. Mungkinkah aku telah menunjukkan terlalu banyak kelemahanku, dan sekarang master menjadi berhati-hati? Namun bukan itu yang aku ingin. Nama So Baekhyang, kesukaan 85, genre favorit seni bela diri, genre yang dibenci klasik, mitologi, sejarah, dongeng. Karakter favorit biasa, rival, murid. Karakter yang dibenci penindas, penipu, playboy. Plot favorit pertandingan habis-habisan. Plot yang dibenci melarikan diri, pelupa, kematian tak berarti. Keadaan psikologis di sini, jika aku menghitung sisa energiku, aku bisa hidup selama 1,5 tahun. Sudah kuduga itu sulit. Dalam 1,5 tahun, aku harus mewariskan semuanya kepada Gongja. Wajahku kesemutan. Aku merasa bersalah karena mengintip ke dalam hati Master. Dan tidak hanya itu, aku merasa malu juga. Sedikit tersentuh. Aku tidak yakin apa itu emosi, tapi wajahku terasa sangat panas. Apakah aku benar-benar lemah terhadap sesuatu seperti disukai dan dikenali orang lain? Aku mendengar tawa. Zombie, hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan. Ini hari keberuntungan. Tentu saja, perasaan tergerak tidak bergantung lama. Hantu brengsek, bukan manusia menghancurkan semuanya. Baik, tidak peduli betapa berbedanya dunia ini, seniman bela diri tidak jauh berbeda dengan yang ada di dunia murimku. Tetap saja membuatku merasa senang bisa membaca teks seni bela diri untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ngomong-ngomong, apakah upacaramu berjalan dengan baik? Apa itu? Tampilan masam. Kamu sudah terlihat jelek, zombie, dan kamu membuatnya lebih jelek. Kamu perlu menjaga penampilanmu. Jika tingkat kesukaanku dapat ditampilkan sekarang, itu akan langsung turun 10 poin. Bagaimanapun, hantu tidak tahu tentang pikiran manusia. Shiny hampir berhenti menangis dan melihat ke arah prajurit itu. Shiny yang telah menggigil sejak beberapa waktu lalu akhirnya berhenti. Seperti yang diharapkan, sebuah konstelasi mengetahui pikiran manusia dan apa yang dirasakannya. Favoritku untuk Shiny naik 30. Oh, kamu telah kembali, kata Viper kepada kami. Satu matanya segera menatapku. Apakah upacaranya sudah selesai sekarang? Iya, aku secara resmi menjadi murid dari kultus iblis. Keren, Jadi, bagaimana Viper Nim menjadi murid Murim Lord? Viper menyeringai dan melipat tangannya. Ya, entah bagaimana itu terjadi begitu saja. Kamu juga mengatakan hal-hal seperti itu sebelumnya. Apa kamu ingin mendengar semua detailnya? Jika memungkinkan. Viper menatapku dengan tangan disilangkan. Dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang sangat berhati-hati, seolah tidak ada jarum yang bisa menembusnya. Maaf, tapi itu tidak mungkin, kata Viper dengan santai. Aku hanya memintanya untuk mengajariku. Tidak ada yang benar-benar terjadi. Karena pertarungan kami juga berakhir, aku membuka jendela status psikologis Viper.
Orang tua yang hampir mati itu, tidak, sekarang dia adalah masterku. Bagaimanapun, dia mengatakan hidupnya singkat dan ingin memberi Heavenly Demon alasan untuk hidup. Bagaimana aku bisa menolak dan katakan tidak? Dan dia terampil, dia lebih unggul dariku. Aku memandang Viper, merasa seolah-olah aku telah dipukul di kepala. Viper, dia adalah manusia sejati. Wah, mungkin karena aku berbohong, tapi aku terus memikirkannya. Murim Lord dan Heavenly Demon terkadang berdebat satu sama lain. Aku telah berpikir bahwa mereka menjadi luar biasa sejak melihat itu. Jadi, karena kami berdua duduk bersama, kami mulai membicarakan seni bela. Kemudian Murim Lord tiba-tiba berkata, "Wow, oi, kamu, apakah itu benar? Betapa diberkatinya dunia luar memiliki seorang jenius sepertimu." Dia tampak sangat heran. Sedangkan untukku, aku menggaruk bagian belakang kepalaku berpikir, itu tidak terlalu. Kemudian Medicine King masuk bertanya kenapa dia meributkan hal kecil itu. Berkata, orang ini, Master Chen Mumun, adalah rekan yang berharga bagiku. Meskipun terlihat seperti ini, dengan skill, karakter, dan penampilannya, tentu saja dia layak menjadi salah satu. Alkemis juga tersipu, berkata, "Ya, Master Chen Mumun seperti kakak yang lebih tua." Aku tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Master Chen Mumun adalah petarung teratas di dunia kita. Dia bahkan dikatakan sebagai idola yang dipuja orang di seluruh dunia. Kurasa, hahaha, aku mengatakan sesuatu yang memalukan, dan dia menangkupkan tangannya ke pipinya. Dengan fakta dari party yang tiba-tiba mengalir keluar dari mereka, aku tidak punya pilihan selain melihat ke pegunungan yang jauh. Kemudian Murim Lord mengangguk seolah semuanya masuk akal. "Hei, aku punya permintaan. Sebagai jenius terhebat, jadilah murid terlahirku." Ini sangat sulit. Aku hanya ingin hidup dengan tenang, tapi sungguh, kenapa hidupku begitu? Baik, sudah cukup, Viper. Dia adalah pria sejati, King of Death dan pemimpin sekte kultus iblis sih. Pria sejati saat ini mengangkat bahu sambil berkata, "Aku punya satu kabar baik dan satu kabar sedih untukmu." Apa itu? Itu berhasil. Bukan Viper yang menjawab pertanyaanku. Itu adalah suara yang lebih bergetar. Suara sang alkemis. Alkemis itu berjalan seperti ini, memakai kacamata tebal. Obatnya, aku mengembangkannya. Itu sukses, King of Death Nim. Alasanku tidak bisa langsung menjawab bukanlah karena aku terkesan dengan pernyataan bahwa dia menyelesaikannya. Alkemis adalah seorang jenius. Aku yakin dia bisa menyembuhkan. Itu hanya masalah waktu. Sementara itu, aku menghabiskan banyak waktu belajar tentang Infernal Heavens Demonic Art. Jika itu adalah alkemis, terutama dengan bantuan dari Medicine King, dia pasti mengembangkan obatnya. Apa? Kamu membuat obatnya? Master tampak terkejut. Apa itu benar? Jika kamu berbohong, katakan sekarang. Aku cukup murah hati untuk mengabaikan satu kebohongan. Iya, itu benar, kata sang alkemis. Sebenarnya aku mengembangkannya kemarin. Aku mengamatinya selama 1 hari. Tambahan karena aku harus melihat hasil uji klinis. Apa itu? Ini untuk melihat apakah penyembuhannya bekerja dengan baik. Subjek percobaan yang disumbangkan oleh Heavenly Demon dan Murim Lord Nim. Maafkan aku, pemimpin faksi. Aku melihat kemajuannya selama sehari. Apoteker itu sepertinya berjuang untuk menjaga agar wajahnya tetap tanpa ekspresi. Sudah lama sekali sejak dia meninggal, jadi aku tidak bisa menghidupkannya kembali. Virus zombie, aku memastikan bahwa penularannya telah hilang dan tubuhnya menjadi mayat biasa. Iya, tidak ada yang salah dengan. Jika itu benar, bukankah ini kesempatan yang bagus? Master sangat senang. Itu luar biasa, meskipun para dokter dan para Taois bekerja sama, mereka tidak dapat mengalahkan penyakit tersebut.
untuk menemukan solusinya hanya dengan 2 orang itu adalah sesuatu yang melampaui bakat. Tidak berkat data yang diberikan oleh King of Dead Nim, tidak perlu menjadi merendah hati. Sembuhkan orang tua Saint X sekarang juga. Master meraih tangan alkemis. Kegembiraan terlihat jelas dalam gerak tubuh dan geraknya. Orang itu berpura-pura kuat dan bangga, tapi dia gemetar. Dia tidak punya banyak hari lagi. Dia pasti tahu itu dan menerima seorang anak dari dunia luar sebagai muridnya. Pasti belas kasih Tuhan untuk memungkinkanmu mengembangkan obatnya sebelum orang tua itu meninggal. Ya, tentu saja aku akan mentraktirnya. Itu sebabnya aku ada di sini. Lalu aku membuka mulut. Ada masalah dengan obatnya? Alkemis itu menundukkan kepalanya. Kulitnya redup seperti suaranya. Sejak dia mengatakan bahwa dia selesai membuat obatnya, alkemis itu tidak melakukan kontak mata denganku. Aku mulai merasa cemas sejak saat itu. Tidak ada masalah dengan obatnya. Bagaimanapun juga, akulah yang membuat obatnya. Itu sempurna, tapi apa? Ada beberapa efek pada perut. Bintik. Kami mendengar suara langkah kaki ringan. Hani, aku juga menyaksikan tubuh Tao berwajah kuda itu kembali normal. Untuk berjaga-jaga, aku mengambil 2 jiangsi lagi untuk melihat lagi, tapi hasilnya sama. Tidak diragukan lagi khasiat obat yang dibuat oleh gadis ini. Murim Lord, Saint X, orang tua berseragam putih itu perlahan berjalan ke arah kami. Tapi kau tahu, kami berdua sudah setengah mayat. Tubuh kita telah menjadi mayat sejak lama, tapi kita telah menyelamatkannya dengan paksa. Wajah Master mengeras. Murim Lord mengelus jenggotnya dengan sikap sedih. Kami dengan terampil menentang hukum surga untuk bertahan hidup. Sekarang kita harus membayar harganya. Sudah lama sekali sejak kalian berdua terinfeksi penyakit jiangsi. Alkemis itu membuka bibirnya. Jika kamu belum terinfeksi atau jika kamu baru saja terinfeksi, penyembuhan dan pencegahan akan berakhir hanya dengan 1 vaksin. Tapi kalian berdua, alkemis itu dengan kepala tertekun, dengan cepat menggerakkan mulutnya. Tidak ada kelainan di atas titik pertemuan serviks dengan tulang belakang. Setelah meminum obatnya, kamu akan kembali normal seperti sebelum penyakit menyebar. Namun di bawah itu, yang kamu bicarakan adalah asal mula penyakit, patogenesis. Jadi, tidak mungkin membedakan takgi. Secara khusus, kondisi tubuh bagian bawah sangat serius, kata alkemis itu. Jalur di mana energi hidupmu bergerak adalah jalur yang sama yang melalui takgi menyebar. Sederhananya, kamu harus membersihkan lorong. Obatnya bukanlah penjepit yang teliti, tapi sapu yang tumpul. Kamu tidak dapat memisahkan debu dan butiran pasir saat menyapu lorong dengan sapu. Di lorong itu ada begitu banyak debu yang menumpuk, terutama di bagian bawah perut. Bagian bawah perut adalah tempat berkumpulnya energi kehidupan. Bagi seniman bela diri, itu sama berharganya dengan kehidupan itu sendiri. Di sana kita harus membersihkan semuanya. Jika kamu menyelesaikannya, kata Master, apa artinya menjenihkannya? Kita harus menyingkirkannya. Suara alkemis itu kencang. Kami harus melakukan operasi. Apa kau mengatakan akan menyingkirkan tumor yang menempel di perut? Sebanyak itu tidak apa-apa. Mungkin ada kehilangan energi, tapi itu dapat dipulihkan dengan cepat. Tidak, aku harus menghapusnya sepenuhnya. Kamu tidak perlu meragukan keberhasilan operasinya. Jenis operasi ini pernah dilakukan sebelumnya. Aku bukan seorang spesialis, tapi Medicine King sangat ahli. Aku juga mampu memberikan dukungan. Dia memiliki keterampilan hebat dalam prosedur medis, kata Murim Lord menyela. Aku tidak tahu banyak, tapi dokter dunia luar lebih terampil daripada yang ada di dalam tembok. Sungguh menakjubkan untuk menonton dari samping.
Hani, kamu juga harus melihatnya jika ada kesempatan. Namgung Un, aku, Murim Lord terbatuk. Aku akan menjalani operasinya. Hanya sedikit energi yang akan aku punya. Tidak ada yang perlu disedihkan. Aku tidak menyesal. Aku senang bisa melihat murid di usia tuaku. Bahkan tanpa perut bagian bawah, aku akan memiliki pikiran untuk mengajar muridku. Dan muridku adalah seorang jenius sekali seumur hidup yang mengerti 10 hal jika aku memberitahunya satu hal. Murim Lord melihat musuh bebuyutannya. Kami adalah seniman bela diri. Seni bela diri ada di hati. Jika hati tetap, seni bela diri tetap ada. Bukankah begitu, Baik Hyang? Master tidak bisa menjawab. Sepanjang malam, Murim Lord menjalani operasi. Sekitar subuh, Alkemis dan Medicine King memberitahu kami bahwa operasi telah selesai. Operasi itu sukses. Saat fajar, hamparan salju mengandung warna teduh mengontrol. Master berdiri sendiri di pintu masuk gua, menatap dunia bayangan. Lengan panjang hitam itu berkibar tertiup angin. Pemandangannya jauh sekali. Tapi punggung Master tampak lebih jauh dari pemandangan. Mengontrol. Apa hasil operasinya sudah keluar? Iya. Apa yang terjadi? Dia aman. Apakah begitu? Iya, aku tahu. Pandangan Master meskipun terfokus sepertinya tidak melihat sesuatu secara khusus. Murid, iya Master. Aku ingin mengurangi semua kedinginan di dunia, kata Master. Itu sudah menjadi keinginanku sejak kecil. Aku benci musim dingin. Salju yang turun di musim dingin adalah sesuatu yang sangat disesalkan bagiku. Kenapa ada musim di dunia? Dan di antara musim-musim itu, kenapa musim dingin harus merenggut nyawa orang? Dunia yang ditutupi oleh musim dingin yang tiada henti. Wanita terlahir dengan es, salju, dan keteduhan sangat membenci musim yang paling mirip dengannya. Aku yakin bahwa aku dapat menghukum mereka yang membekukan dunia. Bahkan jika aku tidak dapat mengurangi rasa dingin dengan satu serangan. Aku ingat hari-hari ketika aku pertama kali muncul di tanah sungai dan danau. Saat itu juga pertengahan musim dingin. Aku menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah pada Master, pedangnya. Master sedang memegang pedang di tangan kanannya, tidak ada pelindung. Itu dibuat hanya dengan gagang dan pisau. Tidak seperti pedang lain yang transparan seperti cermin. Pedang Master berwarna hitam pekat. Itu adalah pedang yang menolak untuk menjadi transparan. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya, tapi aku bisa menebak pedang apa itu. Pedang iblis berdarah. Tepat sekali. Master dengan lembut mengucapkan, saat pertama kali muncul di tanah sungai dan danau, aku mencoba sesuatu. Itu adalah keinginan hati yang muda. Aku menerima dinginnya dunia sebagai hal yang harfiah dan ingin menebang pegunungan bersalju. Master menghembuskan nafas. Nafas yang keluar saat fajar berwarna putih. Di langit putih, puncak gunung yang tinggi menjulang. Aku bahkan tidak bisa memotong tepinya selama hari-hari itu, tapi Master mengangkat pedangnya. Apa yang akan terjadi sekarang? Aku penasaran. Dia mengayunkan pedang. Itu adalah gerakan yang lamban. Lengan baju Master panjang, jadi butuh waktu lama untuk mengikuti gerakan tangannya. Ketika lengan baju hitam berkibar di udara, waktu di dunia sepertinya telah berhenti. Di udara yang membeku, Babareo, please, tarian pedang. Babareo, please, kehidupan pedang. Agabareo, aku punya keinginan. Pendekar wanita itu terbakar saat dia melakukan tarian pedangnya. Hatiku adalah lilin. Dengan itu, bakar tempat ini. Gunung bersalju dipotong. Puncak salju yang tidak menahan pepohonan atau menampakkan bebatuan yang tidak ada artinya kecuali hanya berada di sana ditebang.
Jeritan pegunungan yang tertutup salju menyerupai guntur, mengikuti jeritan yang menggema. Ledakan putih bersih, gunung bersalju runtuh mulai dari puncak, menyebabkan gelombang salju turun, dan gelombang saling bertumpuk dan pecah berlapis-lapis. Itu terus runtuh. Badai salju yang diciptakan oleh seseorang, bukan langit, menyambut fajar. Master kehabisan nafas. Aku hanya bisa memotong puncaknya. Aku memotong gunung itu dengan hatiku, tapi membunuhnya hanya dengan jiwaku adalah mimpi yang sangat jauh. Ini adalah tahap terakhir dari diriku yang hebat. Murid, Master kembali menatapku. Satu gunung putih runtuh. Aku akan menjalani operasinya. Itulah lanjutan manhwa SSS Suicide Hunter. Mohon maaf jika ada salah kata. Tapi jika kalian suka, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang.